Baik, on cam dulu Bapak Ibu, saya screenshot dulu untuk pembukaan. Mas Fahril ya isi neng lapangan ya. Bu Iva mana ini Bu Iva? Oh, kameranya tadi Malik Mburi. Baik Bapak Ibu, 3, 2, mana mana mana. Malah live meeting itu. 3, 2, Ulangi Pak Eko. Siap. 4 Oktober. Sudah Pak? Belum, sekali lagi. Yo, 3, 2, Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya hari ini. Sudah kelihatan nggih Bapak Ibu atau kakak-kakak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kakak-kakak semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita jumpa lagi dalam Tatap Maya ya, program pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Tentunya ini hari ini kegiatannya adalah analisis dari tulisan refleksi dari kakak-kakak semua yang sudah dituangkan dalam LMS. Sebelum itu, kakak-kakak semua, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Bismillah. Berdoa tidak dibatasi, kakak-kakak semua. Hari ini sebelum kita mulai, saya bacakan dulu untuk kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kakak-kakak semua, hari ini kita akan memfasilitasi ya, tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid serta efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhirnya adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak semua terkait dengan refleksi ya. Jadi yang sudah dilaksanakan rutinitasnya seperti apa, nah tindakan refleksinya itu seperti apa, nah itu kakak-kakak mulai bisa merencanakan tindak lanjut. Kemudian kakak-kakak semua, capaian pembelajaran modul ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid.
Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi untuk menulis refleksi kan ada banyak ya kakak-kakak semua. Kemarin ada 6 topi, 4C, kemudian 4F dan lain sebagainya ya kakak-kakak semua. Kemudian, halo. Nah, hari ini kita akan menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Agendanya adalah analisis tulisan refleksi, berbagi hasil refleksi. Oke, kakak-kakak, sebelum masuk ke sini, kakak-kakak semua sudah menuliskan kemarin refleksi dengan 3 babak menggunakan apa namanya framework dari Gibbs ya atau dari Burton ya. Nah, kemudian di tugas yang kemarin itu juga ada apa namanya kakak-kakak juga sudah menuliskan refleksi dengan panduan dari pertanyaan yang ada di LMS. Nah, hari ini kakak-kakak semua, kakak-kakak akan diminta untuk menjawab. Ada 6 pertanyaan kakak-kakak semua. Yang pertama adalah bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Jadi kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis gitu kan. Nah, itu kakak-kakak langsung jawab aja, nggak usah nanti ditulis pertanyaannya. Sudah saya siapkan link untuk Padletnya. Terus bagaimana kakak-kakak perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran saya setiap kali saya harus menulis refleksi? Kan kemarin ada roda ya, perasaan. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan? Kemudian yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Nah, kakak-kakak semua di LMS kalau mengerjakan tugas itu pasti akan ada tabel-tabel ya kakak-kakak semua. Nah, itu untuk tabel penilaian kakak-kakak semua. Kalau sudah mengacu pada itu, insya Allah kakak-kakak semua nilainya bisa maksimal semuanya. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri? Nah, kakak-kakak bisa menulis menurut saya misalnya refleksinya itu udah dalam kategori lengkap dan sangat baik menyesuaikan rubrik misalnya ya. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke dalam diri saya? Nah, ini misalnya kakak-kakak semua kemarin belum maksimal. Misalnya cuma dengan satu eh, apa satu model refleksi saja. Oh, ternyata model refleksi ada yang lain. Saya pengen menggunakan yang lain. Berarti saya perlu mempelajari, gitu kan? Seperti itu. Nah, mempelajarinya seperti apa? Membuka modul lagi, mencoba menjawab dengan pertanyaan reflektif, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam, kakak-kakak, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, silakan ini seperti dengan kemarin pemetaan aset ya manusia ya kakak-kakak semua. Kira-kira siapa yang dapat membantu kakak-kakak semua? Misalnya bisa MGMP sekolah, bisa MGMP lebih luas lagi atau KKG atau misalkan kakak-kakak semua di lingkungan PKG PJOK ini kelas 6 ini bisa menjadi lingkungan yang dapat membantu kakak-kakak semua. Seperti itu kakak-kakak semua. Nah, mari kakak-kakak semua bisa menuliskan. Nah, kalau ini di link Jamboard, nah ini saya menggunakan nanti
Padlet ya kakak-kakak semua. Untuk linknya kakak-kakak semua, ini di sini. Saya klikkan di link di kolom chat kakak-kakak semua, silahkan monggo langsung bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Langsung jawabannya aja kakak-kakak semua ya. Silakan kakak-kakak semua, di sini ada analisis refleksi ya kakak-kakak semua. Silakan langsung bisa diklik tanda plus ini, tulis di sini misalnya namanya Eko Supriyono. Kemudian di sini nomor 1 jawabannya apa? Pak, plusnya di sebelah mana, Pak? Di sebelah kanan bawah itu ada plusnya. Oh, ini plus hijau ini. Oke, oke. Ya. Nah, ini nomor 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai 3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa yang saya tulis? Nah, silahkan jawab. Misalnya, kapan menulisnya? Setiap menulis setiap atau jadwal modul. Apa yang saya tulis? Refleksi pembelajaran modul. Kemudian kapannya? Misalnya pada malam hari. Kemudian nomor 2, pertanyaannya adalah bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Ya, misalnya perasaannya sangat bersemangat karena banyak muncul pikiran yang sebelumnya saya merasa itu sudah sangat baik, dan muncul ide lain. Nah, nomor 3 pertanyaannya, nah, contoh aja kakak-kakak semua ya. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, dengan mempelajari, mereview kembali modul tentang model refleksi, tantangannya menggunakan berbagai model, misalnya refleksi. Nah, nomor 4 bla 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 bla, 5 bla 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 bla, 6 bla 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 bla. Nah, misalnya silakan nanti ini misalnya biar kelihatan warna kuning gitu ya. Silakan bisa publish. Itu akan muncul kakak-kakak semua di sini ya. Ini hanya contoh aja kakak-kakak semua. Silahkan. Linknya hilang ya.
Nah, ini saya kirim lagi. Silakan kakak-kakak semua bisa menuliskan. Pak, aku udah nulis panjang kali lebar, tak publis malah nggak muncul ya. Ini loh. Wah, orang dikai jeneng iki mesti dhuwure Waduh, oke. dia tuh bisa. Edit Oh aja, iya, klik edit. subjek ya Pak. Ya. Dan aku tak, oh kok ora muncul aku ngono. Nah, ini backgroundnya bisa diganti. Kalau ini saya kuning. Pak tak ganti apa Pak? Oh, sini ya lah Pak. Lah kok hilang lah? Oh udah, wis. Oke oke. Kak Nur Fitra. Wah, ini bisa bisa dibacakan ini. Nomor berapa yang ingin disampaikan? Ya 2 nomor lah. Sebentar. Pak ini. Nomor 1 dan 2 ya Pak, coba ya Pak. Boleh, silahkan. Oke, yang Kakak semua. pertanyaan pertama ya yang jelas saya meluangkan waktu untuk mengerjakan apa ya modul benar-benar meluangkan waktu. Kemudian biasanya saya melakukannya di malam hari. Ya karena apa ya mungkin kalau di siang hari kan terkadang mungkin tabrakan dengan tugas pokok ataupun yang lainnya. Terus kalau di malam hari itu mungkin dari tugas pokok ataupun tugas yang lainnya itu sudah terselesaikan. Biasanya saya itu mengerjakan malam hari. Dan yang saya tuliskan itu pada dasarnya sesuai dengan pengalaman selama ini yang saya dapatkan. Kemudian yang nomor 2, perasaan saya sangat senang karena pada dasarnya dengan kita berefleksi ini kita dapat apa ya? Pertanyaan nomor 2 apa tadi ya Allah? Apa yang kita muncul dari oke, sudah. Kok hilang, Pak? Nih. Ya, yang nomor 2 intinya kita bisa mengeksplor apa saja yang kita ketahui ataupun teman-teman ketahui mungkin seperti itu. Begitu, Kak Eko? Mantap, Kak Fitra ya. Memang setiap setiap orang ya itu mempunyai me time ya, me time ya, waktunya masing-masing ya. Betul. Kalau ibu-ibu misalnya yang kakak-kakak yang ini kalau pagi nggak mungkin ya, pagi udah menyiapkan sarapan buat siap suami, buat anak-anaknya ya kan. Nggak, kalau habis subuh itu terus apa me time dengan LMS ya pasti juga punya waktu khusus. Yang kedua benar sekali tadi disampaikan, wah kalau bilang itu Kak Fitra sangat senang itu saya sangat bersyukur gitu. Selama ini kakak-kakak semua walaupun nanti uh,
apa namanya pasti kalau ada yang kurang itu pasti saya tagih gitu. Untuk saat ini saya menerapkan pembelajaran andragogi ya kakak-kakak semua pembelajaran untuk orang dewasa ya. Jadi saya tidak ngoyak-oyak. Saya percaya sama kakak-kakak semua itu kalau tidak dioyak itu malah biasanya selesai gitu ya. Tapi kalau dioyak-oyak malah ngelemprok malah bahaya gitu ya. Oke, kakak-kakak semua, ini baru Kak Fitra. Wah, yang lain masih membatik kelihatannya ini. Kak Fitra, oh di belakangnya belum ada. Silakan kakak-kakak yang lain. Kak Fitra, dalam ini berkaitan dengan pertanyaan nomor dua, sehingga muncul lagi pikiran-pikiran setelah mengeksplor itu. Kira-kira kalau Kak Fitra sendiri, kira-kira apa yang muncul gitu? Kan biasanya kalau kita berpikir bahwa, oh model pembelajaran ini misalnya pakai PBL gitu, oh orientasi pada masalah, terus lanjut ke sintaks yang selanjutnya gitu kan kita udah bagus banget gitu. Nah, kira-kira dari hasil refleksi itu Kak Fitra itu apa yang bermunculan di pikirannya itu loh. Nah, saya kok gini ya Kak, jadi itu terkadang kan ketika saya berrefleksi ya mungkin untuk pembelajaran, nah itu kan saya itu lebih sering itu kayak apa ya memperhatikan kebutuhan masing-masing anak. Oh jadi anak ini tuh senengnya begini, anak itu senengnya begini. Jadi kalau saya olahraga itu ya lebih ini apa ya? Ya mungkin eh, ketika saya memberikan materi pembelajaran atau mungkin apa ya teori-teori itu ya sesuai teknisnya lah, sesuai alurnya. Namun terkadang saya juga meluangkan waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit itu agar anak-anak itu bebas. Sono misalnya mau sepak bola, mau apa, bulu tangkis atau apa seperti itu. Jadi lebih apa ya, lebih mengarah ke kebutuhan masing-masing anak. Kebutuhan masing-masing anak ya. Jadi ada nggak yang hal-hal baru gitu Kak Fitra itu muncul. Oh ternyata kalau yang biasanya rutin itu saya lakukan seperti ini, oh saya muncul ide-ide baru ini kayak gini gitu misalnya. Ya terkadang itu sebenarnya ada sih hal-hal baru, tapi kan kalau udah mungkin terlalu nyaman atau bagaimana itu yang susah untuk ini. Tapi ya tetap pada dasarnya tetap harus semisal ada hal-hal yang baru dan mungkin itu sangat apa ya sangat positif sekali mungkin dapat menghasilkan goals yang apa ya yang sangat baik. Nah itu apa salahnya kita untuk mencobanya. Iya, keren sekali Kak Fitra ya. Sama Kak, saya juga eh, maaf ya. Oke Kak Kris, wah ekskul di sekolah ya. Siap. Silakan kakak yang lain.
Pak Eko sambil bertanya. Boleh, silakan. Ini kita sudah mungkin yang di LMS ya sudah mengirimkan tugas. Itu kita ngeceknya kalau sudah itu sudah tersubmit. Kalau kalau sudah tersubmit, ya kakak-kakak bisa juga lihat kalau biasanya masuk di course kan. Nah, itu bisa diklik yang semua modul terus kalender. Nah, di situ ada biasanya ini sesuai dengan kalender ada deadline. Nah, di situ kalau misalnya kakak-kakak belum ngupload itu biasanya masih ada ini belum ada dicoret seperti itu kakak-kakak semua. Dan yang kedua, jadi ada dua jenis. Yang pertama itu kita buka saja, itu sudah bisa centang. Tapi sebenarnya itu harus dikerjakan, misalnya komentar, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa lanjut. Tapi ada juga yang kalau belum mengirimkan tugas, belum bisa lanjut. Jadi ada dua jenis tugas seperti itu. Oke. Siap. Pokoknya Terima kasih. disisir kakak-kakak semua. Insya Allah weekend ini saya coba cek satu persatu. Terus kemudian yang di ini nanti setelah ini kakak-kakak semua itu akan kakak-kakak semua nanti akan ini. Nah, mengupload juga tapi tampilannya berbeda mestinya di tempat kakak-kakak semua di pojokan sini ada kerjakan tugas biasanya. Nah, kakak-kakak semua ini nanti akan diminta untuk ini menuliskan refleksi ya, mengikuti dari ini ada panduan pertanyaan-pertanyaan ini kakak-kakak semua. Nah, ini silakan nanti ada rubriknya kakak-kakak semua. Nah, ini kan hampir sama kakak-kakak semua. Nah, nanti bisa di apa ya? Kalau ini kan modul 1.1 sampai hingga eh, modul 1.3 itu apa aja silakan ditulis. Bagaimana perasaan ini kan hampir sama kakak nanti bisa menuliskan di apa namanya Word terus nanti terus diekspor ke PDF terus kemudian diupload itu sudah memenuhi kakak-kakak semua. Oke, ini ada biru. Kak Dina. Wah, Kak Dina monitor. Ya. Mm-mm. Ini bacakan nomor 3 dan 4. Silahkan berbagi refleksi. Ya, sebentar. Sebentar, Kak. Ya, yang ketiga ya, setelah menulis refleksi, saya jadi semangat untuk lebih baik lagi. Tantangan saya adalah harus terus mencoba ilmu baru dan yang didapat selama pelatihan ini. Itu adalah tantangan beneran. Yang keempat, dengan rubrik memudahkan refleksi. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Dina ya. Ya. Ya, setelah menulis refleksi jadi semangat. Wah, luar biasa sekali. Ya, Saya walaupun kira ini kalau jadi semangat tuh kalau tanggal muda Kak Dina. ya, karena ini bersamaan dengan tanggal muda, jadi semangat. Bersamaan iya masih muda ya gitu ya. Ya, jadi semangat alhamdulillah. Saya senang kakak semua kalau membaca itu saya jadi perasaannya tuh nggak ada yang terbebani gitu. Semangat gitu ya. Kemudian dengan rubrik memudahkan saya mengerjakan refleksi benar sekali kakak-kakak semua. Jadi bahasanya tuh
kakak bisa memilih mau nilai berapa, itu sudah cemepak di situ, sudah oh penilaiannya ini. Kalau sangat baik, misalnya refleksi menggunakan framework dari Gibbs misalnya, kan ada 6 ya kakak semua. Misalnya kakak semua bisa menyebutkan 5 atau 6 gitu kan, nilainya sudah paling baik gitu kakak semua. Seperti itu. Jadi tetap harus melihat dari rubriknya ya kakak-kakak semua. Oke kakak-kakak semua, masih ditunggu yang lain. Silahkan. Oh Kak Pak Eko. Fitri, wah panjang sekali nih. Kak Fitri bisa bantu menyampaikan nomor 5 dan nomor 6? 5 dan 6 ya. Pertanyaannya tadi apa ya? 5 itu bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik. Terus keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam. Apa yang harus saya lakukan untuk menulis refleksi dengan lebih baik? Jawabannya jadi membiasakan diri sih sebenarnya. Karena selama ini kan kita hidup, bukan kita, saya tidak terbiasa untuk menulis refleksi. Kemudian dengan adanya kegiatan ini dikasih ilmu tentang prosedur membuat refleksi, dibiasain, dipraktekin, kemudian satu kali tugas satu ada refleksi, nanti modul berapa ada refleksi, kok lama kelamaan agak kebiasaan. Nah ini kalau kita aplikasikan di sekolah atau di pembelajaran, satu harinya itu kan bisa 2 kelas mungkin atau 3 kelas, itu lama kelamaan insya Allah bisa lancar lah, seperti halnya kalau kita menulis buku itu mungkin buku pertama sulit sekali, tapi mungkin buku kedua, buku ketiga itu kita kayak tiba-tiba itu tangan itu atau jari-jari itu akan berjalan sendiri seperti itu. Jadi dengan membiasakan buat refleksi. Nah awalnya yaitu selalu nyontek tuh dengan menyontek cara-caranya yaitu frameworknya dan sebagainya, itu selalu nyontek saya aslinya, jadi enggak terus kepikiran alurnya gitu, enggak seperti itu. Kemudian kalau intinya sesuai dengan prosedur atau model yang ingin kita terapkan. Kalau yang ini saya perbaiki itu kemampuan sebenarnya banyak yang ingin saya petik. Jadi kalau saya tuh lebih ke arah cara bahasa. Jadi saya itu tata tulis saya itu agak buruk ya. Jadi menulisnya itu kalau direvisi itu banyak coretan istilahnya. Jadi makanya di SMP 5 itu saya terbiasa kalau membuat soal sebelum saya setorkan ke pihak tim atau di-upload dan sebagainya, pasti saya minta guru bahasa Indonesia ngecek tulisan saya. 1, kebiasaan tipe, 2, bahasa saya kadang bahasa yang tidak efektif dan seterusnya. Itu kebiasaan saya yang sekarang tuh masih melekat dan belum terbiasa untuk membuat tulisan yang kata-kata yang efektif, yang sesuai, kemudian yang baku dan seterusnya. Jadi membiasakan diri. Kemudian yang pertama yang ingin saya kuasai pasti tata tulis. Yang kedua terkait dengan pembuatan refleksi, yaitu itu loh, membuat pertanyaan pemantik itu kadang saya masih agak kurang sesuai gitu. Jadi harus lebih sering meluangkan waktu untuk baca-baca supaya kata pemantik yang benar itu seperti itu. Itu nomor 5 tadi ya Pak Eko? Ya. 5 aja kan? 6 tambah 6. Oh, 6. Kalau 6 sih seperti teman-teman ya, kita pasti kalau lihat diri sendiri itu pasti namanya manusia tuh nggak ada yang sempurna. Jadi apalagi namanya ilmu itu di mana saja sepanjang hayat, dengan siapa saja, di mana saja, seperti itu. Jadi kalau saya pengennya ya memahami diri sendiri saya dulu gitu. Kadang lawan kita itu kan bukan, maaf ya, kepala sekolah, teman kita atau siapa, tapi lawan kita sendiri itu sebenarnya diri kita sendiri. Melawan rasa malas, melawan rasa takut, melawan rasa-rasa yang ternyata menghambat diri kita sendiri gitu. Jadi
sebenarnya ingin memahami diri sendiri untuk memperbaiki diri kita, serta melihat potensi kita, kalau potensi kita dengan cara meningkatkan gitu. Kalau yang membantu, menurut saya semua pihak ya. Satu, seandainya paling dekat aja, MGMP sekolah gitu, sesama satu teman sejawat kita. Kemudian tidak menutup kemungkinan bahkan guru mapel yang lain itu sangat-sangat membantu kami. Makanya saya tuh lebih termotivasi jadi guru karena salah satunya adalah di komunitas guru, saya bisa belajar bahasa Jawa dengan bahasa Jawa, guru bahasa Jawa. Memperbaiki tulisan saya, komunikasi dengan guru bahasa Indonesia. Oh, ternyata mengenai materi kita tentang PJOK, reproduksi lah, apalah, kita komunikasi dengan guru IPA. Itu yang saya senangnya jadi guru gitu. Yang lainnya sebenarnya nggak seneng, terutama administrasinya nggak seneng gitu. Tapi enaknya jadi guru itu seperti itu. Jadi sebenarnya ilmu itu di sekitar kita. Itu kemudian apalagi mungkin dari kebijakan. Kemudian untuk membantu penulisan juga pasti teman-teman dari sesama PJOK dan seterusnya. Pasti juga kalau mengenai teman-teman kan mengisi waktu, bukan mengisi waktu, meluangkan waktu. Pasti juga ada bantuan atau ada keterpihakan dari keluarga kita. Oh, kalau kita lagi sibuk dikit, keluarga kita juga memaklumi anak kita, suami kita atau orang tua kita dan seterusnya. Gitu Pak Eko. Oke, Kak Fitri. Wah, daging semua isinya ya itu ya. Dibahas semua itu. Oke, kakak-kakak semua, kalau misalnya benar sekali yang disampaikan oleh Kak Fitri tadi, jadi untuk membantu kita itu yang paling dekat siapa dan siapa saja itu bisa kita analisis ya. Dan kemudian yang kedua, kalau kita berpikir secara terbuka ya, itu akan banyak hal-hal yang dapat kita dapatkan ya. Sebagai contoh, ini kan dari sisi dari PKG PJOK ini kan sebenarnya sebuah paradigma baru ya kakak-kakak semua. Jadi kita rutinitasnya seperti apa, nah kita mencoba memperbaiki itu atau meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kita dari sudut pandang paradigma yang baru. Nah nanti kakak-kakak semua itu di modul-modul selanjutnya itu kita bertahap nggih. Jadi ini modul sudah sampai pada modul 1.3 ya kakak-kakak semua. Nanti khusus yang modul 2.1, 2.2, 2.3 itu kita ada tatap muka gitu ya. Itu kakak-kakak semua, yang lain monggo silakan bisa resen yang akan menyampaikan mau nomor berapa, berbagi refleksi kakak-kakak semua ya. Jadi pengalaman kakak-kakak semua ini menjadi sumber ilmu atau sumber referensi bagi kakak-kakak yang lain. Mungkin di setiap sekolah itu kan dengan sekolah yang lain pasti berbeda ya. Nah, pasti mempunyai praktek baik yang bisa dibagikan gitu ya. Saya sudah nulis nggak ke publish, mungkin ketumpuk ya Kak Iva ya, coba kayaknya ada deh di belakang. Nah, bener kan? Ini ekornya minggirin aja ini. Ini dari Kak Fitra. Ini dari Kak Konita. Yang nggak ke publish Kak Iva tadi. Atau di belakangnya ya? Oh, Kak Iva ini ada tertumpuk ternyata. Ah, Kak Iva, ini nggak ada namanya ini, Kak. Ternyata di belakangnya ya, kakak-kakak ya. Kak Iva, adakah yang berbeda dengan yang sudah disampaikan oleh Kak Fitra, Kak Dina, kemudian Kak Fitri? Silahkan bisa dapat berbagi.
Ini di belakang ada lagi nih Kak Konita. Kak Iva, saya menurut sebelum deadline-nya dikumpulkan, biasanya sudah memulai mencicil. Bagus sekali. Saya setelah mengerjakan modul. Oke, Kak Iva monitor. Ini Kak Iva. Oh, silakan Kak Iva yang berbagi. Nomor berapa silakan. Masih mute. Nomor 1 Pak, bisa dibesarin lagi nggak ya Pak? Ya, silakan. Silakan. Mana Pak, kurang besar ya. Nomor 1, saya menulis refleksinya sebelum deadline-nya. Biasanya saya sudah mulai mengerjakan refleksi tersebut agar di kemudian hari atau di deadline sebelum pengumpulan deadline sudah selesai. Kemudian saya mengerjakannya itu bisa siang, bisa sore, bahkan bisa malam sesuai kalau saya mood ya langsung saya mengerjakan sampai selesai. Kalau misalnya kok saya kurang mood itu saya mencoba supaya bisa mood itu seperti apa, terus saya itu mulai menyemangati diri saya sendiri bahwa ini adalah tugas saya agar cepat selesai. Jadi saya membiasakan yaitu tadi refleksi itu tadi, menulis seperti itu. Terus kemudian nggak kelihatan ya Pak saya itu apa kurang besar Pak? Mohon maaf. Nah, kurang sedikit lagi. Nah, terus ini nomor kemudian kalau ya nomor 2 sama ya, mengeksplor tentunya. Terus nomor 3 juga bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya, dan di lain hari bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Terus kemudian rubrik penulisan juga sama, membantu mempermudah kita dalam mengerjakan refleksi. Mungkin itu Pak, yang lain sama. Mungkin itu saja Pak Eko. Oke, Kak Konita ini udah kayaknya sudah stay nih. Silakan Kak Konita. Ada yang berbeda, mungkin tidak harus semua dibacakan, tapi menurut Kak Konita itu praktek baik ya gitu ya. Itu bisa disampaikan. Oke, terima kasih Pak. Kalau saya mungkin yang nomor 5. Jadi ketika menulis refleksi itu memang kan kita harus membaca modul dulu, harus membaca materinya dulu.
kemudian mempraktekkan materi yang sudah kita dapat. Kalau kita sudah praktek, sudah baca, sudah praktek, itu kita jadi tahu gitu. Oh, apa yang sudah tadi sudah saya lakukan itu sudah menurut saya sudah benar, sudah baik, sudah maksimal. Tapi ada juga oh ternyata ketika saya melakukan ini ternyata masih banyak hal yang kurang seperti itu. Jadi kalau saya itu refleksinya harus dari membaca, kemudian ya mempraktekkan, kemudian memikirkan kembali tadi apa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai atau belum gitu. Dan kalau belum itu juga saya memikirkan lagi kira-kira apa ya yang sebaiknya harus saya lakukan besoknya ketika kegiatan itu saya ulang lagi, saya berikan lagi apa yang harus saya tambah gitu. Saya juga bisa meminta umpan balik dari anak-anak, dari teman juga saran atau masukan dari teman-teman sejawat juga bagaimana yang sudah saya lakukan, apa yang belum maksimal, apa yang kiranya sudah sesuai gitu. Dan yang lain mungkin hampir sama sih Pak. Seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Konita ya. Ini saya menerapkan tadi itu apa namanya workshop ya tadi untuk latihan public speaking ya, macam-macam itu tadi gamenya banyak sekali. Nah ini pada sesi ini cocok. Jadi pada sesi ini berbagi refleksi ya, hasil refleksi ya kakak-kakak semua. Oke kakak-kakak semua, hari ini cukup 1 JP. Nah mungkin tadi ada pertanyaan dari Kak Fitri itu terkait dengan apa namanya tanggal 12 itu ada 3 JP dan di hari Sabtu kakak-kakak semua. Nah kalau saya monggo saya apa ya silakan kakak-kakak semua bisa nanti bisa menyampaikan usul mau jadwal pagi, mau siang, mau sore, monggo. Intinya kakak-kakak semua yang penting tidak mengubah hari kakak-kakak semua. Jadi dari panitia BBG-PDIY itu kita tidak diperbolehkan untuk merubah hari. Tapi kalau jamnya monggo nanti bisa kita diskusi di grup ya kakak-kakak semua. Lu ada yang nyala ini? Ada yang mau disampaikan? Pak Eko. Silakan Yang Pak Fitra. tadi hari Sabtu itu tanggal berapa? Kelihatannya tanggal itu kan di jadwal saya yang saya 12. sampaikan itu kalender itu 12. Sabtu 12 Pak Eko. Ya, 12. Sama ini Pak Eko, tadi yang masalah video itu nanti nguploadnya di mana itu Pak? Sebentar, mohon maaf. Untuk 3 JP yang isu sosial itu di tanggal 7 kita. Itu 3 JP, modul 1.4 ya kakak-kakak semua. Kak Fitri ya, kita tanggal 7 Oktober. Tanggal 7 berarti di hari Senin ya, tanggal 7 ya. Maksud saya itu loh Kak, kalau Senin sih ya Senin ada pertemuan kita. Cuman setelah itu tuh ada jadwal yang tanggal 12. Tanggal itu 12 itu ternyata hari Sabtu. Kan kita agak jarang ya selama ini tetap maya di hari Sabtu gitu. Ya, betul. Itu 2 JP ya kalau yang di hari Sabtu ya. Nanti bisa kita diskusikan di ini. Nanti mau voting lagi, polling lagi berapa, jam berapanya. Mau jamnya ini diusulkan saja kakak semua. Kalau kemarin kan saya hanya nyoba waktu ini lah. Nanti bisa didiskusikan kakak semua. Intinya dari panitia itu tidak diperkenankan untuk ganti hari. Tapi kalau jamnya diserahkan kepada fasil nggih, seperti itu kakak-kakak semua. Besok hari Senin kita mulai lebih
awal saja kakak semua. Kita karena 3 JP, kita mulai jam berapa? Setengah 1? Tuh. Setengah 1 ya. Kita mulai, jadi jam berapa aja? Kalau 45 kali 3 ya, 2 jam tambah 15 menit. Jadi jam setengah 1, setengah 2, setengah 3 tambah 15. Berarti 3 kurang seperempat kita sudah selesai gitu ya kakak-kakak semua. Oke. Semangat kakak-kakak semua, karena apapun itu kakak-kakak sudah mulai nyemplung ini, udah mulai calik-calik celana ya kalau nyeberangi sungai ya. Jadi intinya itu tadi kakak-kakak yang ada me time untuk mengerjakan modul di LMS, kemudian kakak-kakak semua, saya yakin, saya percaya tidak perlu saya cek satu persatu. Kalau cek satu persatu saya nilai ya kakak-kakak semua ya. Nah, itu kakak-kakak bisa menyelesaikan tagihannya. Mungkin itu kakak-kakak semua. Hari ini ada pertanyaan Pak, sebelum... yang video itu diuploadnya kemana, Pak? Nah, itu nanti menyesuaikan dari LMS, Kak. Kalau nanti di LMS itu untuk menautkan apa namanya, nanti misalnya ke YouTube. Nah, itu bisa kakak bisa mulai upload seperti itu. Atau di Google Drive ya, Google Drive dulu ya nggak apa-apa. Oke, siap. Makasih. Oke, kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak semua, pada sesi kita hari ini, Bapak Ibu, diharapkan kalau dari jawaban-jawabannya tadi dapat memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keperpihakan pada murid, tentunya pada pembelajaran PJOK ya. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, kalau bisa ya di satu persatu itu dipelajari gitu ya kakak-kakak semua. Nah, selanjutnya kakak-kakak semua kita sudah sampai pada foto yang sering kita tunggu-tunggu ya. Kita sudah ada ini pada slide terima kasih. Mungkin itu dulu kakak semua, hari ini kita ketemu lagi hari Senin ya, 3 JP. Semangat kakak semua, besok banyak kita membahas tentang materi modul 1.4 yaitu isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Nah, itu sangat menarik sekali kakak-kakak semua. Silahkan pelajari modulnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu kakak-kakak semua. Silahkan on cam. Mari nanti kita foto keluarga. Oke, monggo untuk berdoa kami persilahkan. Kak Edi, walaupun di kolam, dinyalakan sekedap. Kak Farul, nek ora lagi tanding. Kak Kris, lagi ngekskul. Ayo kita foto keluarga dulu. Nampaknya masih sibuk. Baik kakak-kakak semua, dengan foto terbaiknya silahkan, gayanya bebas. 3, 2, 1. Sekali lagi bebas pokoknya kakak gayanya. Oke, 3, 2, 1. Oke kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak semua, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dalam memfasilitasi kegiatan hari ini. Nggih, saya sampaikan lagi bahwa saya bukan narasumber ya. Di sini saya membantu memfasilitasi kakak-kakak semua untuk kita bersama-sama mempelajari tentang paradigma baru dalam pembelajaran PJOK. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Silakan, ye. Kak Eko, sekalian mumpung di sini tanya. Boleh, silakan. Tidak ada hubungannya dengan ini. Besok Sekedap. ada
Stop. Ini record dulu.